Agung, Fajri, Fulgensius, sama Bayu Ismail. Terima kasih sudah join di live session ini. Nah, yang baru join, silakan dicek di kolom chat. Silakan diisi untuk live sessionnya ya. Nah, teman-teman, jadi pertemuan ini saya ingin mensosialisasikan, kok sosialisasi? Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri sih. Di Google Classroom ya, saya sudah publish soal UTS-nya. Nah, teman-teman, nggak usah panik dulu, ini UTS-nya kapan ya? Pengumpulannya nanti tanggal 31 Desember ya teman-teman. Saya buat memang sengaja agak lebih jauh, biar teman-teman bisa fokus ke yang lain-lain lah dulu. Ya, selamat siang Nanda. Ntar lu, kolom chatnya kalau misalnya belakangan datang, kelihatan nggak ya linknya? Atau perlu dikopas ulang lagi? Perlu Pak, perlu dikopas ulang lagi Pak. Oh, nggak kelihatan ya kalau baru join ya? Bentar. Enggak Pak. Nah, Niki untuk Nanda dan Made Arimbawa silahkan diklik. Nah, ini teman-teman, jadi di UTS nanti silakan teman-teman cermati. Due date-nya 31 Desember ya. Tapi jangan dikerjain tanggal 31 deh, nanti saya dibilang merampas malam tahun barunya. Ya, sebisa mungkin kalau memang bisa dikerjain dengan cepat, ya sesegera mungkin teman-teman coba kerjakan. Nah, untuk soalnya, ini nggak terlalu susah sih. Yang pertama itu teman-teman coba jelaskan dan beri contoh metode pembelajaran pada machine learning, supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Pada saat memberikan penjelasan, oke lah singkat. Yang dimaksud apa, kemudian contoh metodenya apa. Kemudian yang lebih penting adalah selain contoh metodenya, contoh kasusnya juga teman-teman. Jadi teman-teman coba utarakan supervised learning itu contoh kasusnya pada saat apa sih? Oh, metodenya KNN ya memang, tapi case-nya atau kasus yang bisa digunakan untuk diselesaikan dengan metode KNN itu apa? Kalau bisa yang terkait dengan SK kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua itu soalnya adalah unsupervised learning atau pembelajaran tidak terawasi. Nah, case-nya apa? Definisi dulu, kemudian contoh metode yang digunakan untuk unsupervised learning apa. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reinforcement learning. Nah, ini yang kayak gimana definisinya. Kemudian contoh metodenya apa. Terus penggunaannya di mana. Kemudian untuk yang kedua, soal nomor 2, itu kita punya metode KNN untuk teman-teman selesaikan. Kalau masih bingung, silakan cek lagi slide-nya. Sudah saya share. Jadi di sini satu soal anaknya 3 ya, teman-teman. Jadi yang teman-teman cari itu adalah untuk X1 nilainya 45, X2 3, dan X3-nya 60. Dia termasuk klasifikasi yang mana. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu
kita punya angka 55, 4, 6, 5. Nah, itu termasuk ke klasifikasi yang mana? Dan yang terakhir itu angkanya 65, 7, dan 60. Dan yang terakhir, ini maunya saya pakai data yang di slide minggu lalu, cuman takutnya kebanyakan ngitungnya. Jadi saya sederhanakan, ini ada 8 data dengan titik koordinat seperti ini. Kemudian buat ini menjadi 2 klaster atau 2 kelompok. Kemudian titik pusat awal klasternya sudah ditentukan. Jadi saya sudah tentukan titik awal klasternya itu adalah M1-nya adalah 4,1 koordinatnya, kemudian M2-nya adalah 1,2. Kemudian teman-teman seperti biasa, seperti yang pernah saya tutorialkan, hitung SSE tiap iterasi. Silakan dikerjakan minimal hingga 2 iterasi aja sih sudah cukup. Jadi sampai kan jadinya akan ada titik klaster yang kedua nanti setelah teman-teman ngitung ini. Jadi hitung pertama, ketemu titik klaster, ngitung lagi sekali untuk ketemu titik klaster yang kedua. Jadi dilakukan 2 kali ya, teman-teman. 2 iterasi. Nah, kalau masih bingung iterasi kayak gimana, nah coba dikerjakan dulu, nanti kalau emang mau nanya, tinggal ditanyakan aja. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini petunjuk pengumpulannya. Teman-teman nanti di ini ya, tulis tangan ya teman-teman. Mohon maaf. Sorry not sorry sih. Tapi menurut saya kalau tulis tangan nanti lebih berasa pahamnya. Kemudian, sorry. Ya, untuk soal dulu ada pertanyaan, silakan. Dari saya nggak ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. Untuk teman-teman di sini, semester 5 apa 7 ya hitungannya? Semester 5, Pak. Oh, 5 ya, 5 ya. Jadi teman-teman sedang, ya 5 sedang banyak sih tugas dan lain-lain. Terutama kerja praktek. Saya harap sih teman-teman juga bisa fokus untuk kerja prakteknya, sehingga tidak sampai mengulang. Kalau mau diskusi-diskusi yang lain di luar machine learning, misalnya nanyain tentang KP atau topik untuk seminar, itu dipersilahkan ya teman-teman. Saya sepertinya teman-teman masih agak kagok gitu sama saya, takut-takut kayak nanya gini, tapi nggak apa-apa lah, santai. Nah, itu aja sih teman-teman untuk UTS-nya. Sebenarnya ini penjelasannya minggu lalu sih dan sudah harus dibagikan. Cuman harusnya sekarang UTS, tapi sengaja di pertemuan saya sudah buat pertemuan 9, biar nanti UAS kita nggak ketinggalan teman-teman. Jadi kita bisa UAS lebih awal. Nah, sekarang saya kan ada lagi kurang lebih 6 pertemuan lagi ya teman-teman, sampai UAS nanti. Nah, nanti itu kita sudah akan mulai masuk ke siput. Jadi kita sudah mulai masuk ke siput, teman-teman. Kok mulai masuk ke siput? Sudah mulai masuk ke Python ya. Siput tuh ini siput. Nah, di sini bentar saya ini dulu lah yang nanti akan saya bagikan list nama-nama ini, teman-teman, ber-38 untuk memastikan teman-teman memang sudah berada di kelas ini.
Oke, mari kita cek bersama ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ini listnya nanti akan saya bagikan. Nah, saya merasa memang di pertemuan 1 sampai pertemuan hingga saat ini itu termasuk satu arah ya. Jadi saya kepingin biar minggu depan itu kita coba agak giliran. Jadi setelah saya cermati juga mungkin sebaiknya kita ada presentasi sedikit. Jadinya dari teman-teman ada membaca materi, kemudian mencoba untuk mempresentasikan. Kayak gitu. Nah, contohnya yang sekarang ini pertemuan 9 kan saya sudah bagikan slide-nya. Nah, minggu depan kita akan coba teman-teman membuat slide lagi yang lebih sederhana, yang lebih fokus, yang lebih ringkas, yang menurut teman-teman pahami. Kemudian teman-teman akan coba presentasi dan bahas tentang metode dari ini, naik bias. Kayak gitu. Nah, mumpung kita ber-18 nih sekarang ya, teman-teman. Jadi sudah cukup banyak yang hadir. Nah, langsung saja saya akan bagi-bagi materi. Jadi yang kebetulan akan dapat naik bias, nanti akan saya kelompokkan ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya coba kelompokkan yang perangkatan ya. Jadi yang 2019 bareng lah. Atau kalau teman-teman punya usul mau kelompok sama siapa, mumpung teman-teman dalam kondisi live session, langsung saja minta. Saya maunya sama si ini aja. Wah, kebanyakan di sini adalah angkatan 19, jadi saya coba untuk teman di angkatan 19 yang hadir-hadir lah. Saya ingin mengusulkan. Ya, silakan, Madi Harimau. Gini Pak, ini kita kan lagi KP, susah juga bertemunya. Kan ada juga orang yang KP berkelompok Pak. Bagaimana kalau gini aja Pak, kelompoknya tuh biar lebih gampang itu pilih sendiri aja Pak, sesuai orang KP-KP-nya itu juga Pak. Oh iya ya. Jadi ini kelompoknya milih sendiri, cuman kita pengen nentuin ketua kelompok aja dulu ya, untuk nentuin Ya. yang presentasi minggu depan. Nanti silakan dah cari anggotanya. Kayak gitu. Anggotanya kalau maksimal tuh 3 orang Pak. Ya, 3 orang, cukup lah. Kebanyakan nanti gibah jadinya. Bercanda. Ya, 3 orang ya. Iya Pak. Ya, mungkin Madi Harimau mau ngugalin lah untuk minggu depan ya. Ya boleh Pak. Nanti silakan cari temen. Nah, metodenya naik bias. Kemudian siapa ada di sini? Susah juga ya kalau nggak urut nama sebentar. Nah, ini kan ada. Ya, ada Handi Raharja. Handi Raharja. Saya kebetulan satu tempat KP Pak dengan Derembawa dan juga Nanda Pak. Jadi dia langsung jadi ketua kelompok Pak. Oh, Sarang Nanda juga barengan ya? Oke. Nah, Agung mungkin ya, yang kedua. Agung. Ya, makasih banyak Handi. Jadi tidak pusing lah untuk minggu depan. Silakan Agung Diat Wiswara.
Agung nggak ada ininya di sini ya, sebentar. Oh ini, sorry. Gusti Agung Nyoman Diat Wiswara. Oh, adik angkatan 2021 ya? Mungkin transfer ya? Pak, saya cek. Oh ya, transferan. Oke. Tapi transfer dari TI kayaknya, TI ke SK gitu kan. Oke lah, mungkin sedang kerja atau sibuk. Agung nanti silakan confirm. Yang kedua, kita punya Fajri, silakan Fajri. Oh ini, Agung Diat Wismara, transferan nih. Kira-kira minggu depan bisa nyari teman kelompok nggak, Agung? Teman-teman yang baru join silakan absen ya, pastiin absen. Ini absen untuk yang live session aja, tapi tidak mempengaruhi kemana-mana sih, ke nilai keaktifan aja paling. Ya biar saya apresiasi lah juga kehadiran teman-teman. Pak, maaf nyela Pak. Silakan Andi. Untuk jamnya bisa dimundurin Pak, soalnya saya masih di tempat KP jam segitu, kadang ada kerjaan mendadak tuh, takutnya nanti nggak bisa presentasi besok Pak. Minggu depannya Pak. Oh, oke. Siap. Mungkin nanti sekitar jam 3 lah kita start. Saya coba bawa agak sore. Ya itu dapat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Andi. Oke, silahkan. Ya, belum ada respon dari Agung. Fajri, silakan Fajri. Ya, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Fajri hadir. Fajri ada punya circle nggak, geng kelompok lagi 2? Oh ya, ntar saya nyari dah, Pak. Kira-kira siapa? Agus Adi, Pak. Agus Adi Sastrawan. Sama, Pak, sama Arya Prabangsa, Pak. Arya Prabangsa. Bukan Agus Adi Sastrawan, Pak. Ada Arya Prabangsa. Bukan Agus Adi Sastrawan, Agus Adi siapa? Aditya Warma, Pak. Aditya Warma. Mana Aditya Warma ya? Saya Pak, 19 Blue 2022 Pak. Ya, sorry. Depannya ide bagus. Getut. Ya, sorry. Itu saya kira depannya A, jadi nyarinya di atas. Sorry, Gus. Iya, Pak. Fajri, Gestut, Sarang, Sira Malisiki. Komang Arya Prabangsa. Oke. Minggu depan 2 kelompok dulu ya untuk ini live bias. Silakan siapkan slide, dibaca-baca dulu kayak gitu. Terus next minggu depannya lagi, minggu depan saya bahas metodenya dan bagi kelompok kayak gitu. Nah, untuk UTS dicicil ya dari sekarang teman-teman. Ya walaupun deadline-nya 1 bulan lebih sampai tanggal 31 Desember, tapi jangan nunggu tanggal 31-nya baru ngerjain. Kalau bisa emang lebih awal, silahkan dikumpul lebih awal.
Oke, dari saya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Kita lama nggak ketemu karena libur hari raya. Saya memang nggak membuatkan live saat itu walaupun diminta, tapi ya udahlah, nggak usah. Biar dapat aktivitas juga yang lain. Nah, untuk teman-teman yang KP, saya tidak henti-hentinya nyemangatin biar KP-nya segera selesai. Ingat, sekarang sudah pertengahan, sudah UTS, jadi nggak boleh lagi bahasannya baru bab 1, bab 2. Paling enggak sudah harus sampai bab 4 atau bab 5. Jadi tolong fokus ke bab 4 sama bab 5, karena bab 4 sama bab 5 di KP itu yang paling banyak bahasannya, karena di sana metode sama pembahasan. Jadi saya minta biar teman-teman nge-push juga untuk kerja prakteknya, biar enggak nanti pas dekat-dekat hari H pengumpulan baru teman-teman sibuk kayak gitu. Nah, untuk pengumpulan diingat tanggal keramatnya 18 Desember teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman sedang kerja praktek sambil bikin laporan atau berkelompok, itu lebih bagus lagi. Ya silahkan dibagi tugas biar laporannya cepat selesai. Itu aja sih pesan dari saya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk metode, silakan dibaca-baca dulu slide-nya. Nanti kalau mau pakai slide yang sama boleh, tapi saran saya sih teman-teman buat aja slide baru nggak apa-apa. Kalau memang mau gunain slide yang itu ya simple, tinggal dipelajari dan tinggal dipresentasiin. Itu aja sih. Ya dari saya sekian dulu ya teman-teman. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, selamat sore. Dan Terima kasih banyak Pak. sudah hadir itu jelek satu. Ya. Oke sama-sama. Fulgen, yuk Yudi. Terima kasih banyak, Pak. Nih, Nanda, semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Bang. Yuk, siang semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Apri.